Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang publikasi ilmiah. Next. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang 4 bagian. Yang pertama itu ada laporan penelitian, yang kedua ada makalah ilmiah, yang ketiga ada proceeding dan jurnal, dan yang terakhir ada pemahaman makalah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang laporan penelitian. Jadi, laporan penelitian dalam bahasa Inggris itu berarti report, atau dalam bahasa Latin adalah porter, yang artinya itu membawa, menyangkut, dan menyampaikan. Nah, laporan penelitian itu merupakan sebuah dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu. Secara secara umum, Maya Sari menjelaskan bahwa laporan penelitian itu adalah kerja akhir dari suatu proses panjang ataupun pendek dari suatu penelitian ataupun tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun akhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Next. Tujuan laporan penelitian itu ada 4. Nah, yang pertama itu untuk mengenal pasti suatu masalah, lalu mencanangkan penyelesaian, yang ketiga mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Sementara itu, manfaat laporan penelitian yang pertama itu adalah untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kedua sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Dan yang terakhir itu adalah dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ataupun ide kepada pembaca tentang suatu hal. Next. Nah, suatu laporan pada umumnya memiliki sistematika. Nah, pada umumnya dibagi menjadi 6 bab. Nah, sebelum kita menyusun bab-bab laporan tersebut, ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Nah, bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi. Yang pertama itu ada halaman judul, lalu yang kedua ada halaman persetujuan, yang ketiga ada halaman pengesahan, yang keempat ada abstrak, yang kelima ada kata pengantar, dan yang keenam ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Next. Nah, selanjutnya, menurut Mahsun, sistematika penulisan laporan yang terdiri dari 6 bab itu adalah, yang pertama itu adalah bab 1, pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Yang kedua itu adalah bab 2, metodologi penelitian, bab ketiga, hasil dan pembahasan penelitian, yang keempat itu ada kesimpulan dan saran, bab 5 ada daftar pustaka, dan bab terakhir ada lampiran-lampiran. Selanjutnya adalah makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya diperoleh dari data-data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, dan membahas permasalahan dari hasil studi ilmiah. Next. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Nah, sementara kertas kerja adalah karangan yang berisi saran, usulan, atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Kemudian makalah ini bisa menjadi bagian dari kertas kerja yang mencakup rencana proyek, metodologi, dan hasil penelitian yang direncanakan. Nah, next. Menurut Anna Rosmiati, ya, makalah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1, makalah kerja merupakan tulisan yang mengkaji suatu permasalahan secara sistematik, jelas, dan logis. Yang kedua adalah makalah tugas, yaitu makalah yang punya ciri-ciri ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu mata kuliah, kemudian sebagai laporan yang sudah diketahui tentang mata kuliah tertentu, dan merupakan pembahasan suatu masalah walaupun tidak terlalu mendalam. Nah, paper jenis ini biasanya didasarkan atas library research. Next, yang berikutnya adalah makalah penelitian, yaitu suatu tulisan yang berisi hasil penelitian lapangan
Makalah biasanya terdiri atas kurang dari 20 halaman yang disajikan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal berisi latar belakang, topik masalah, dan gagasan pokok tulisan. Kemudian bagian tubuh yang berisi pembahasan masalah relatif lebih detail, penjelasan tentang pokok-pokok pikiran. Dan yang bagian akhir yaitu memuat kesimpulan atau pengungkapan kembali pokok pikiran dengan cara yang lebih singkat. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran jika ada, dan daftar pustaka. Nah, di sini kita bisa melihat ada sistematika makalah maksudnya. Kemudian menurut Sulianto, sistematika penulisan makalah ini ada beberapa sebagai berikut, yaitu bagian satu yaitu judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, judul merupakan bagian terpenting dari makalah karena judul yang menarik akan memudahkan pembaca untuk mengetahui tentang apakah makalah tersebut. Kemudian ada abstrak yang berisi tentang ringkasan dari seluruh isi makalah, termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu kemudian ada pendahuluan, ini berisi latar belakang masalah yang diangkat, tujuan penelitian, dan hipotesis yang akan diuji. Kemudian ada tinjauan pustaka, berisi literatur atau referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian atau pembahasan yang dilakukan dalam makalah tersebut. Yang kelima adalah metode penelitian yang menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan interpretasi atas hasil tersebut. Kemudian yang ke-8 itu, yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi rangkuman dari seluruh isi makalah, serta penjelasan tentang kontribusi dan implikasi dari penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi referensi atau literatur yang digunakan dalam makalah dengan format penulisan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, proceeding dan jurnal. Proceeding dan jurnal itu adalah dua jenis publikasi ilmiah yang biasa digunakan oleh para peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperluas pengetahuan dan mempercepat penyebaran informasi ilmiah, namun keduanya ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, untuk proceeding sendiri, next. Pengertian secara umum untuk proceeding adalah publikasi ilmiah dalam bentuk makalah yang disajikan pada konferensi atau seminar ilmiah. Next. Definisi proceeding menurut Madrasah di tahun 2020, proceeding adalah kumpulan makalah ilmiah yang dipresentasikan pada konferensi atau seminar yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku atau jurnal. Nah, proceeding ini sangat berguna dalam mempercepat penyebaran informasi ilmiah dan memungkinkan para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dengan cepat. Next. Selanjutnya, bagian-bagian dari paper proceeding itu ada 10 secara umumnya. Yang pertama ada judul, nama penulis, yang ketiga abstrak, pendahuluan, metode, lalu ada hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Namun perlu diingat bahwa struktur makalah pada proceeding itu bisa bervariasi tergantung pada aturan dan kebijakan dari si penerbitnya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu memeriksa panduan penulisan yang diberikan oleh penerbit sebelum menulis makalah pada proceeding. Next. Selanjutnya adalah jurnal. Pengertian jurnal secara umum adalah publikasi hasil penelitian yang dilakukan para peneliti yang telah melalui proses peer review dan diterbitkan dalam jurnal yang diakui. Nah, peer review ini adalah penilaian terhadap suatu artikel oleh para ahli sesuai dengan bidang yang terkait dengan tujuan untuk memastikan artikel telah memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan. Next.
Bagian-bagian paper pada publikasi jurnal itu kurang lebih ada 12 secara umum. Yang pertama ada judul, penulis, abstrak, kata kunci, lalu ada pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil. Yang kesembilan ada pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Sama halnya dengan proceeding, bahwa format dari susunan bagian-bagian dalam jurnal ilmiah ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing jurnalnya. Next. Tahapan publikasi baik proceeding dan jurnal secara umum, yang pertama adalah penyerahan artikel, di mana penulis menyerahkan artikel ke penyelenggara konferensi atau penerbit proceeding. Lalu selanjutnya penyelenggara konferensi atau penerbit proceeding melakukan seleksi artikel untuk memastikan kualitas, relevansi, dan orisinalitas. Yang berikutnya peer review, di mana artikel yang lolos seleksi pertama kemudian akan melewati proses peer review oleh para ahli dalam bidang terkait untuk memastikan kualitas dan orisinal artikel. Selanjutnya pengeditan. Setelah artikel diterima, pengeditan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam tata bahasa, struktur, atau kesalahan teknis lainnya. Selanjutnya desain layout. Setelah pengeditan selesai, proceeding didesain tata letaknya untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik. Lalu berikutnya adalah publikasi, di mana artikel yang diterima akan dipublikasikan dalam sesi atau topik tertentu di dalam proceeding. Yang terakhir, indeksasi. Setelah proceeding terbit, penerbit biasanya akan mendaftarkan proceeding pada basis data indeksasi seperti Scopus, Google Scholar, dan lain-lain. Persamaan dan perbedaan dari proceeding dan jurnal dapat dilihat pada layar, di mana persamaannya yang pertama sama-sama berfungsi untuk menyajikan hasil penelitian dan pemikiran kepada para peneliti dan akademisi di bidang yang relevan. Yang kedua, bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan mempercepat penyebaran informasi ilmiah. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama, proceeding itu adalah seri jurnal yang diterbitkan dalam format konferensi atau proceeding, sementara jurnal adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada penelitian dan pemikiran yang lebih mendalam. Yang kedua, proceeding biasanya mempublikasikan hasil penelitian dengan cepat setelah disajikan pada konferensi, sedangkan jurnal membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui proses peer review yang ketat. Yang ketiga, makalah dalam proceeding biasanya lebih singkat dan lebih mudah diakses, sementara artikel dalam jurnal lebih panjang, terperinci, dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Next. Nah, berikut adalah contoh paper yang dipublikasikan secara proceeding di IIP Conference dengan judul yang bisa dilihat pada tampilan di layar ini. Next. Sedangkan ini untuk contoh jurnalnya yang dipublikasikan di Data Mining dan Bioinformatika Jurnal. Next. Dari contoh kasus yang dipublikasikan baik secara proceeding dan jurnal tadi, setelah kami telaah untuk persamaan dan perbedaannya, yang pertama untuk persamaannya dulu. Yang pertama ada dari kedua paper tadi itu sama-sama mencari korelasi dari B-cluster suatu data. Yang kedua sama-sama menjelaskan tentang perkembangan teknologi microarray dalam penyimpanan data. Dan yang ketiga terdapat penggunaan metode yang sama, yaitu Singular Value Decomposition atau SVD. Untuk perbedaannya secara struktur, paper yang dipublikasikan secara proceeding ataupun jurnal kurang lebih sama. Yang membedakan hanya di proceeding itu ada result dan discussion, further work, sedangkan di jurnal terdapat struktur motivation, propose metodenya. Nah, untuk metodenya, paper yang dipublikasikan secara proceeding itu, metode yang digunakan adalah FABIA, B-cluster method, sedangkan yang dipublikasikan secara jurnal menggunakan Modified Leaf Algorithm. Sedangkan untuk hasil di paper proceeding tidak dijelaskan secara rinci.
Sedangkan untuk yang di paper dipublikasikan secara jurnal, hasilnya itu dijelaskan secara rinci. Oke, berikutnya bagian yang terakhir adalah pemahaman makalah. Di sini kami mendiskusikan kalau bagian ini tuh menjelaskan bagaimana sih cara memahami makalah agar tujuannya tuh tercapai gitu. Apakah untuk literatur review atau hanya sekedar belajar dan lain sebagainya. Nah, di sini kami mengambil ada istilahnya three-pass approach ya. Ini dikembangkan oleh seorang review yang sudah berpengalaman, Keshev itu dari Kanada. Dia ini mengembangkan metode, jadi ada 3 langkah atau 3 pas ya, three-pass approach untuk memahami suatu makalah itu berbicara tentang apa gitu. Nah, the first pass, langkah yang pertamanya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu membaca judul, abstrak, dan pendahuluan. Jadi hanya baca judul, abstrak, dan pendahuluan saja. Nah, harusnya dari sini sudah kebayang tuh. Karena kan abstrak itu juga sudah menceritakan hampir keseluruhan isi makalahnya ya, atau isi jurnalnya gitu. Kemudian ketika membaca pendahuluan, oh kita kebayang nih, eh, latar belakangnya seperti ini, tujuannya kemana, masalahnya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah mengetahui bab dan subbabnya. Jadi hanya membaca bab dan subbabnya aja. Nggak perlu rinciannya di dalamnya itu berbicara apa, nggak perlu. Hanya membaca bab dan subbabnya, dan dari situ pengetahuan sebelumnya yang sudah baca judul, abstrak, dan pendahuluan tadi lebih lengkap gitu ketika kita mengetahui bab-bab yang ada di dalamnya dan subbabnya. Kemudian langkah berikutnya adalah membaca kesimpulan atau bagian akhirnya gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui hasil yang sudah diperoleh itu apa? Apakah suatu metode baru atau pengujian metode yang lama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian langkah yang cukup penting juga adalah melihat referensi. Kenapa? Karena bisa jadi ada referensi yang kita baca itu sudah beberapa kali. Karena kan bisa jadi kayak gitu ya, makalah itu referensinya bisa banyak, bisa jadi ada beberapa referensi yang sama digunakan pada beberapa makalah gitu. Jadi gunanya mengetahui keterkaitan antar makalah seperti itu. Nah, jadi dari langkah pertama ini diharapkan sudah mengetahui, di sini dia istilahkan dengan 5C ya. Jadi 5C gitu. Yang pertama kategori. Jadi kategori papernya itu atau makalahnya itu di bagian mana gitu. Apakah di bagian matematika atau kalau kita spesifik di matematika ini apakah di matematika teori atau di bidang data science dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian konteks. Nah, konteks di sini maksudnya adalah teori yang digunakan tadi. Nah, karena mungkin kita sudah mengetahui di bagian data science, oh metodenya atau teori yang digunakan apa, misalnya clustering dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, correctness. Nah, kita harus mengecek asumsi-asumsi yang digunakan pada paper atau makalah tersebut gitu. Yang keempat, kontribusi papernya. Kemudian yang kelima, yang cukup penting juga adalah clarity, yaitu tata cara penulisannya itu sudah sesuai atau belum, apa banyak yang salah ketik atau ada bagian yang antar kalimat satu dan kalimat berikutnya kurang padu dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga cukup penting untuk dilihat gitu. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian second part, langkah yang kedua. Di sini yang bagian pertamanya adalah memerhatikan grafik, diagram, dan gambar-gambar yang disajikan. Karena kan biasanya visualisasi itu akan membantu penjelasan-penjelasan dari paragraf-paragrafnya begitu ya. Nah, kemudian beri tanda pada bagian yang perlu diekspor lebih lanjut gitu. Jadi misalnya ada kalimat dia berbicara tentang apa, kemudian ada gambarnya. Nah, ketika ada hubungan seperti itu, ada kalimat dan ada gambar, biasanya ini bagian yang cukup penting gitu, karena disajikan dengan visualisasi. Nah, ini bisa jadi bahan kita untuk melakukan ekspor lebih lanjut tentang bagian yang sedang dijelaskan dengan gambar-gambar atau grafik tersebut gitu. Nah, dari langkah yang kedua ini diharapkan kita sudah mampu membuat ringkasan sendiri gitu. Ya, ringkasan mulai dari pendahuluan hingga kesimpulannya apa. Karena kan tadi di awal juga kita sudah membaca
pendahuluan sampai kesimpulan juga ya, mengetahui bab dan subbabnya. Jadi diharapkan pada langkah yang kedua ini sudah bisa membuat ringkasan sendiri dengan kalimat yang mungkin cukup simpel, cukup sederhana, tapi sudah mewakili isi makalahnya seperti itu. Nah, ketika langkah kedua ini belum tercapai, kita perlu mengulangi lagi. Apakah mungkin di langkah yang pertama atau di langkah yang kedua tadi melihat gambar-gambar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika ini sudah tercapai, barulah masuk ke langkah yang ketiga, yaitu great attention to detail. Jadi, kalau tadi mungkin bacanya secara umum, nah kalau ini udah lebih detail lagi bacanya. Lebih detail lagi bisa jadi kepada arah asumsi-asumsi yang digunakan. Kalau misalnya asumsinya diubah, apa yang akan terjadi, kemudian apa biasanya motivasi lebih lanjut untuk mengembangkan papernya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, ranahnya sudah ke arah pengembangan lebih lanjut gitu. Nah, diharapkan pada langkah yang ketiga ini kita sudah mengetahui tadi ya asumsi-asumsi implisitnya, bahkan hal-hal yang relevan gitu ya. Misalnya kalau dia berbicara tentang suatu topik, oh ini kemungkinan pengembangannya bisa ke topik ini ya, isu-isu potensial yang bisa dikembangkan dari makalah tadi. Jadi sudah bukan berbicara tentang makalah itu doang, tapi sudah bisa, oh ini larinya ke sini, ini larinya ke sini dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dari tahapan pertama hingga terakhir tadi diharapkan ya bisa memahami makalah tadi secara komprehensif dan menemukan korelasinya atau relevansinya dengan topik-topik yang lain yang tentu bisa dihubungkan gitu ya kalau mereka berbicara tentang topik yang sama. Nah, cukup sekian presentasi kami, kupu-kupu cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.